Waktu sudah berada di tahun 1984, Diana kini sudah menjadi bagian dari rakyat bumi. Dia kini tinggal di Washington DC, bukan di London sewaktu cerita film yang pertamanya berakhir. Diana bekerja menjadi seorang historian di sebuah museum di ibu kota negara USA itu. Selama ini Diana masih menjalankan misinya untuk menolong sesama manusia meskipun dalam skup yang lebih kecil aja di kehidupan sehari-hari rakyat kota. Dia nolong orang mau ketabrak mobil, yang mau jatuh dari jembatan, dan sebuah perampokan terhadap barang antik yang terjadi di sebuah mall. Identitas Wonder Woman masih belum terungkap dan sekarang jadi misteri di kota itu. Diana masih menjalani kehidupannya sendiri. Dia bertahan ngejomblo. Ia masih belum bisa move on dari Steve Trevor. Suatu hari museumnya Diana kedatangan barang-barang antik dari hasil perampokan di mall kemarin. Barang antik itu diserahkan kepada Barbara Minerva, salah seorang dari pegawai di museum untuk diinventarisir. Barbara ini pegawai baru dan hanya dengan Diana dia bisa ngobrol. Orang lain menganggapnya nggak ada kayak angin. Melihat Diana, Barbara langsung kagum akan kecantikan dan kepribadiannya yang baik hati. Di antara barang hasil curian tersebut, mereka menemukan sebuah benda yang berbentuk seperti batu kristal yang katanya punya khasiat bisa mewujudkan harapan dengan cara mengucapkan keinginan tersebut sambil memegang atau memandangi batu itu. Iseng-iseng dalam hatinya, Diana membayangkan sesuatu yang sangat ia dambakan. Demikian juga dengan Barbara pada malam harinya. Dia mengucapkan bahwa ia ingin jadi kayak Diana, cantik, seksi, cool, dan jadi perhatian orang-orang. Besok paginya secara nggak sadar Barbara sudah lihai beratraksi. Para pegawai lain di tempat kerjanya mulai memperhatikan dirinya, dan bahkan si mbak di butik pun terpesona akan keseksiannya. Sebuah hal yang nggak pernah terjadi di kehidupan seorang ilmuwan yang cupu, Barbara Minerva. Sebelumnya di hari kemarin, di tempat kerja mereka ini mereka kedatangan Maxwell Lord, seorang pialang minyak mentah yang sangat populer karena doi ini sering tampil di televisi. Si Maxwell ini datang ke sana untuk menyalurkan donasinya untuk kemajuan museum itu. Dia pun diperkenalkan kepada Barbara untuk berbicara lebih lanjut masalah geologi dan benda-benda mineral yang merupakan bidang yang ditangani oleh si Barbara Minerva ini. Maxwell yang sok kenal sok dekat ini langsung mepet-mepetin Barbara. Sampai ketika di kantornya, ia melihat si batu kristal yang dibilang jelek kemarin sama Diana dan Barbara. Maxwell terlihat tertarik sama batu itu, dan dari sana dia makin kencang mepet-mepetin Barbara. Dia kemudian cabut setelah sebelumnya mengundang Diana dan Barbara buat datang ke pesta yang besok akan ia gelar. Besoknya di pesta tersebut Barbara dan Diana hadir, dan di sini mereka dapat kejutan. Diana menemukan sosok seorang Steve Trevor dalam diri orang asing yang raganya telah ditempati oleh roh dari Steve. Barbara sendiri begitu nyampe langsung diajak cabut sama Maxwell buat mojok berdua, dan Maxwell ngajakin ke kantornya Barbara. Mereka kemudian berpacu dalam melodi di ruang kantor tersebut, dan Maxwell secara diam-diam mengambil si batu kristal itu. Diana pun sama. Dia langsung mojok juga sama Steve Trevor jadi-jadian ini, dan mereka pastinya langsung curcol sana-sini dan berpacu pula dalam melodi meskipun si Steve-nya pakai body orang lain tuh. Besoknya dia ngajakin Steve jalan untuk lihat-lihat kehidupan di zaman now tahun 1984. Sementara itu Barbara pun semakin menemukan pembaharuan terhadap dirinya. Dia kini jadi lebih strongky kayak Diana. Permintaannya di hadapan si batu kristal itu sepertinya memang sudah terwujud, sama kayak Diana yang tiba-tiba bisa dapetin lagi Steve meskipun dalam wujud fisik orang lain. Ketika Barbara ketemu lagi sama seseorang yang pernah melecehkannya di jalanan, ia gak segan buat menghajar si om-om itu sampai tepar. Di balik semua kemantapan yang didapatnya, Barbara sekarang berubah jadi barbar. Hari itu ketika mereka, Diana dan Barbara ketemu di kantor, Diana nanyain lagi soal batu kristal yang kemarin. Barbara jadi gelagapan. Dia bilang batu itu dipinjam sama si Max Lord, dan Diana pun segera mencium tanda bahaya. Dia langsung ngajakin Steve buat nyari si pialang minyak itu. By the way, si Max Lord ini bisnisnya lagi susah. Dia banyak ditagih soal progres bisnisnya sama para investor yang dia punya. Dia ini pengen bisa sukses agar bisa membuat anaknya bangga. Maka dari itu ia berusaha untuk dapatkan si batu itu untuk memohonkan sesuatu kepada si batu tersebut. Ketika ia mendapatkannya, gak tanggung. Ia langsung meminta agar ia menjadi batu itu sendiri. Jadilah batu itu menjelma dalam diri si Max Lord. Dengan tipu-tipunya, Max akhirnya bisa ambil alih perusahaan dari seorang investor, dan demand terhadap perusahaannya tiba-tiba memeludak sampai terjadi chaos. Itu yang Diana dan Steve temui sewaktu mereka nyampe di kantornya Max. Setelah berhasil menyeludup masuk,
Diana cuma berhasil nemu cincin dari batu tersebut, dan kaget banget dia waktu ia lihat tulisan dalam cincin itu. Tulisan itu dikenalnya bergaya bahasa para dewa. Diana belum yakin dewa yang mana, maka dari itu ia meminta Barbara untuk cari tahu di mana batu tersebut ditemukan. Steve yang bantu-bantu nyari barang-barang gak jelas menemukan sebuah sobekan tiket pesawat di tempat sampah dan sebuah majalah Oil Economist. Tiket tersebut menuju Kairo dan headline majalah itu membahas tentang juragan minyak mentah baru di negara Mesir. Tidak salah lagi, si Max pasti cabut ke Kairo. Diana dan Steve pun dengan pesawat curian kemudian meluncur menuju negara piramida itu.